Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan meneruskan ta'lim kitab Tafsir Al-Munir. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada ayat yang ke-177 ya. Ayat yang ke-177 pembahasannya belum selesai. Insyaallah kita akan selesaikan pada malam hari ini. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Kita akan meneruskan kajian Tafsir Al-Munir. Pada minggu yang lalu kita membahas ayat 177 yang punya kitab halaman 45 baris ke-16 dari bawah. Pada minggu yang lalu kita membahas yaitu ciri orang-orang yang bertakwa dan merupakan tanda-tanda kebajikan yang dimaksudkan oleh Allah. Kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi rangkaian ayat ini menceritakan kepada kita bahwa yang namanya kebajikan di mata Allah itu bukan hanya mengarahkan arah salat kita, ibadah kita, kiblat kita ke arah timur dan barat, Baitul Maqdis ataupun ke Baitullahil Haram. Bukan itu semata-mata kebajikan, tapi kebajikan itu disebutkan oleh Allah dengan ciri-cirinya: beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, kepada kitab, para nabinya, memberikan harta yang kita cintai kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, orang-orang yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, dan orang-orang yang meminta-minta. Kemudian orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya, budak, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan janji mereka apabila mereka berjanji. Nah yang terakhir was-sabirin, dan mereka menjadi orang-orang yang sabar. Ini menjadi pelengkap dari rangkaian apa yang Allah katakan sebagai albir, yaitu kebajikan. Orang baru dianggap melakukan kebajikan dan orang ini dianggap sebagai orang yang bertakwa. Di antara cirinya yang terakhir adalah as-sabirina fil ba'sa, mereka bersabar dalam keadaan al-ba'sa ay al-khauf. Al-ba'sa ini ditafsirkan oleh Syekh Nawawi dalam keadaan takut, dia mesti sabar. Wal balaya, ketika dalam menerima ujian bala dari Allah, musibah yang datang dari Allah, dia mesti sabar. Wasyadaida, dan kesempitan hidup, kesusahan hidup, dia juga mesti menghadapinya itu dengan sabar. Wad-dharra, apa itu ad-dharra? Al-amrad, ketika orang diuji dengan penyakit, dia mesti sabar. Wal auja, kesakitan-kesakitan yang kita alami, baik itu sakit fisik ataupun sakit hati. Wal ju', dan juga
kita mesti bersabar dalam keadaan kita kelaparan. Semua ini merupakan sesuatu yang pasti menerima, yang pasti diterima oleh umat Islam, umat manusia. Ketika Allah suruh bersabar, berarti kan Allah sudah tahu bahwa kalian akan diuji. Orang Islam pasti diuji, orang beriman pasti diuji. Maka persiapkan diri kalian dengan yang namanya sabar. Dan suatu kemestian pasti memang ketika orang dicintai oleh Allah akan semakin berat ujian hidupnya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diujinya. Ujian hidup seorang itu bermacam-macam, dan kadar yang paling tinggi ujiannya itu adalah para anbiya, karena mereka orang yang paling istimewa, paling dekat dengan Allah, maka ujiannya semakin berat. Maka kalau ingin dijadikan sebagai kekasih Allah, siap-siap diuji. Dulu Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri rahimahullahu rahmatal abrar, beliau pernah menyampaikan dalam satu ceramahnya, ketika dia sudah selesai mondok di Darul Hadis Al-Faqihiyah di Malang, gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Ini gurunya banyak ulama, termasuk Profesor Quraisy Shihab juga berguru dengan beliau. Banyak ulama-ulama hebat. Ketika selesai mondok mau pamitan, gurunya menepuk-nepuk bahunya. Bahunya siapa? Bahunya Habib Syekh Al-Jufri. Apa yang dia katakan? Ditepuk-tepuk sambil dikatakan, semoga Allah memberikan kamu bala. Jarang-jarang nih doanya nih, mau digituin Pak. Semoga Allah memberikan kamu bala, semoga Allah memberikan kamu ujian, begitu lah. Kenapa doanya begitu? Apakah berarti doa yang buruk? Doa guru ini adalah doa yang buruk? Memang secara kasat mata, kok doanya begitu sih? Doain murid kok doanya nggak bagus? Sebetulnya di balik doa itu mengandungi kebaikan bagi yang didoakan. Karena apa? Karena ketika orang diuji, pasti tandanya Allah cinta. Ini guru mendoakan begitu kepada Habib Syekh karena gurunya ingin anak muridnya ini menjadi orang mulia, dan tidak mungkin kita mendapatkan kemuliaan kalau tidak melalui ujian. Jadi ujian ini adalah tahapan untuk kita mendapatkan kemuliaan di mata Allah. Yang kita takut malah kita nggak diuji, semua urusan gampang, sakit enggak, utang nggak punya, duit banyak, nggak ada masalah hidup kita. Mau nggak yang begitu? Yang begitu malah kita takut, jangan-jangan itu bentuk apa? Bentuk istidraj. Allah buka semua pintu-pintu dunia ini, gampang rizki kita, mudah, semua urusan kita lancar. Tapi pada masa yang sama kita tidak sadar bahwa kita melanggar ketentuan Allah. Allah enggak kasih apa-apa yang membuat kita susah. Kita merasa kita aman saja. Ini salah satu bentuk istidraj. Hati-hati ya. Maka kalau kita masih mendapatkan masalah, beruntung, berarti kita masih disayang Allah ya. Ujian itu kan macam-macam, disebutkan di sini fil ba'sa wad dharra ya. Ujian itu banyak, kesempitan hidup, kesulitan hidup itu bagian daripada ujian. Termasuk apa? Sakit yang kita alami
itu juga bagian daripada ujian yang kita harus hadapi dengan kesabaran. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalih ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Seorang hamba apabila sudah ditetapkan pada zaman azalinya itu bahwa dia menempati satu posisi, satu kedudukan yang tinggi, lam yablugha bi amalih, tetapi nggak bisa diraih dengan amalnya nggak berapa cukup, tapi dia sudah ditentukan menempati posisi itu. Maka apa yang Allah berikan kepada dia? Ibtalahullah, Allah akan uji dia. Apa bentuk ujian Allah? Fi jasadihi, bisa pada badannya. Penyakit yang diderita itu merupakan bagian cara Allah untuk kita sampai kepada posisi yang sudah ditentukan itu. Au fi malihi, atau ujiannya berbentuk ujian harta, banyak utang, banyak tuntutan, sempit hidup kita, mau makan susah, mau bayar ini susah hidup kita. Barangkali itu bentuk cara Allah ingin membuat kita sampai pada posisi itu. Au fi waladi, atau juga bentuk ujian Allah melalui anak kita. Bapaknya rajin ngaji, bapaknya rajin ke masjid, ibunya pun begitu juga, tapi anaknya brengseknya bukan main. Bukan salah ayah ibunya, barangkali itu bentuk ujian Allah kepada orang tuanya. Kalau dihadapi dengan sabar, maka ujian itu akan menyebabkan dia menempati posisi yang sudah Allah tentukan. Maka kalau kita lihat anak bandel, jangan salahkan bapaknya, ibunya. Belum tentu salah bapak ibunya, karena Nabi Nuh juga anaknya durhaka, nggak beriman. Apa kita mau salahin Nabi Nuh? Kan tidak. Itu bagian daripada ujian hidup. Maka semua itu harus kita hadapi dengan kesabaran. Makanya sabar ini sangat berkaitan dengan keimanan kita terhadap qada dan qadarnya Allah. Kita mesti meyakini bahwa segala apa yang Allah takdirkan kepada kita, sesungguhnya itu semua baik semata bagi kita. Cuma kadang-kadang kita memandang qada dan qadar Allah itu dari kacamata hamba, bukan dari kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang kita pandang itu tidak baik. Saya buat permisalan. Ada seorang ibu, yang ibu ini sedang membuat hiasan. Kalau orang dulu itu biasa itu dia buat hiasan di dindingnya dengan apa itu? Anyaman, ya kan? Apa namanya sih, anyaman ya? Hah? Iya begitu dah ya. Yang dimasuk-masukin di dalam kain itu, nanti tiba-tiba ada gambarnya bunga, gambarnya gunung gitu ya. Namanya saya lupa dah. Iya, sulaman ya. Anak-anak zaman sekarang nggak tahu itu hiasan rumah yang begitu. Ini yang lahir tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an masih ingat. Yang 90-an udah nggak tahu dah. Satu hari ini ibu menyulam. Waktu itu anaknya sedang bermain di depan. Ketika anak ini bosan bermain, dia datang kepada ibunya. Ibu ngapain? Ibu sedang menganyam, nak. Kamu mainlah sana, main lagi ini anak.
Kemudian dia bosan, datang lagi. Ibu, dari tadi ngapain sih? Kok yang ibu buat nggak jelas banget? Waktu itu ini anak melihat apa yang ibunya buat dari bawah. Kalau kita lihat anyaman ataupun rajutan itu dari bawah, apa yang kelihatan? Semrawut, benang itu nggak ada bentuknya, betul kan? Ibu bikin apaan sih? Nggak jelas, jelek. Kata ibunya, kamu main saja, nanti kalau sudah jadi ibu panggil. Kemudian dia main lagi. Setelah selesai, ibunya panggil, kesini. Nih, yang tadi ibu buat sudah jadi. Sekarang lihatlah, naik. Maka ini anak yang tadinya di bawah naik ke atas bangku, lihat hasil apa yang ibunya buat. Ketika dia lihat apa yang terucap dari mulutnya, dia spontan berkata, oh cantiknya, oh bagusnya. Padahal belum sebelum itu apa yang dia katakan? Oh jeleknya, oh nggak bagus, nggak jelas. Kenapa ucapannya berbeda? Ketika dia katakan itu jelek, dia melihat dari pandangan bawah. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh ibunya. Yang dia lihat adalah sesuatu yang jelek saja. Tetapi ketika dia pindahkan pandangannya dari arah atas, dari pandangan ibunya yang lebih mengetahui apa yang sedang dibuat, ucapannya berubah. Yang tadinya tidak mengatakan bagus, tiba-tiba dia mengatakan alangkah bagusnya. Maka begitu juga dengan hidup kita ini. Segala yang Allah takdirkan, kadang-kadang kita menganggapnya itu tidak baik. Allah tidak sayang, Allah kejam. Ada yang begitu mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Orang yang beriman tidak boleh berkata-kata seperti itu. Dia tidak faham apa yang sedang Tuhannya atur untuk dirinya. Kita mesti yakin bahwa setiap kita itu sudah ditentukan takdir hidup kita, dan kita meyakini apa yang Allah takdirkan adalah baik bagi kita. Cuma kadang-kadang kita belum sampai pada hakikat itu. Ya, kita belum sampai pada hakikat itu, sehingga kita susah menerima sesuatu dengan kesabaran. Kalau kita bisa memahami konsep ini, kita lebih mudah menghadapi itu semua dengan kesabaran. Ketika kita ditimpa musibah, kita pandang dengan positif, itu lebih mudah membuat hati kita lebih sabar, gitu ya. Maka ini pelajaran penting bagi kita, bahwa orang yang dianggap bertakwa harus mempunyai komponen kesabaran. Kalau tidak, maka dia belum dianggap sempurna ketakwaannya. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tidak diuji? Tidak. Ketika orang mengaku Allah sebagai Tuhannya, maka Allah akan uji dia dengan ujian hidup. Tujuannya bukan karena Allah tidak sayang, tapi Allah ingin mengetahui bagaimana kadar keimanan orang tersebut. Ya, baik jamaah yang dirahmati Allah, ini bahagian yang terakhir daripada bahasan kita. Ya, ada penjelasan yang panjang daripada Syekh Nawawi, tapi sebetulnya sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa khitab ayat ini, ada yang berkata khitabnya kepada Yahudi karena mereka berkeras tidak mau menerima ketentuan kiblatnya dipindah dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, ke Baitullahil Haram.
Namun ada yang berkata khitab ayat ini bukan kepada Yahudi saja, tetapi kepada kaum muslimin juga. Kenapa? Karena orang-orang muslimin, khususnya orang-orang Mekah, mereka berbahagia ketika kiblatnya dipindahkan kemana? Ke Baitullah, ke Mekah lagi. Mereka bahagia, mereka gembira. Maka Allah ingatkan mereka, kebajikan itu bukan hanya sekedar kalian mengarahkan kiblat ke sana, tapi iman ataupun kebajikan itu komponennya banyak. Yang tadi kita sudah bahas, ya, itu khitabnya. Ada yang mengatakan kepada semuanya, kepada Yahudi masuk, Nasrani masuk, dan juga muslimin juga masuk. Baik, kita baca sedikit. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebahagian ulama, sampai di situ ya. Bal huwa khitabun lil kull. Bahkan ayat itu khitabnya adalah kepada keseluruhannya, bukan hanya Yahudi tetapi semuanya. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, inna sifatal birri la tuhsalu bimujarrati istiqbalil masyriqi wal maghrib. Bahwasannya sifat kebajikan itu tidak dihasilkan hanya semata-mata dengan menghadapkan arah kepada timur dan juga barat. Balil bir la yuhsalu illa inda majmu'i umurin. Bahkan kebajikan itu tidak diraih melainkan dengan kita mengumpulkan semua perkara-perkara yang tadi disebutkan. Ahaduhuma, yang pertama, al-imanu billahi, beriman kepada Allah. Fa ahlul kitabi akhallu bidzalika. Ahlul kitab mereka cacat dalam perkara ini, dalam perkara iman kepada Allah. Fa innal yahuda qalu bitajsim, karena orang Yahudi mereka berkata bahwa Allah itu punya bentuk, punya jisim. Mereka mentajsimkan Allah. Wa wasafullaha ta'ala bil bukhli, dan mereka ahlul kitab mensifatkan Allah dengan sifat kikir. Allah itu kikir, kata mereka. Ya, padahal Allah bagi orang-orang ahlul kitab itu sangat pemurah. Kita umat Muhammad nggak pernah diberikan makanan dari surga, tapi mereka diberikan makanan dari surga. Tapi mereka mengatakan Allah itu kikir. Nah, kalau berkata perkataan demikian, tidak beriman kepada Allah. Ini peringatan bagi kita. Setiap muslim kalau berkata-kata yang buruk kepada Tuhan, kepada Allah, maka diragukan keimanannya. Ya. Orang Yahudi cacat dalam keimanan kepada Allah karena mereka mengatakan Allah itu kikir. Maka kita jangan begitu, mengatakan Allah nggak adil, Allah kejam, nggak boleh itu. Kata-kata yang tidak baik kepada Tuhan itu mencacatkan keimanan, gitu ya. Wa qalu Uzairun ibnullah, mereka berkata Uzair itu anak Allah. Wan nasara wa innan nasara qaulul masih ibnullah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih adalah anak Allah. Ini kan namanya mentajsimkan, mentashbihkan Allah. Kalau Allah punya anak, apa bedanya dengan makhluk? Laisa kamitslihi syai', lam yalid wa lam yulad. Itu kan penafian kepada apa yang disampaikan oleh ahlul kitab. Wa tsaniha, yang kedua, al-imanu bil yaumil akhiri, beriman dengan hari akhir. Fal yahud akhallu bihadzal iman bihaitsu qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang Yahudi cacat dalam keimanan ini, dalam perkara iman ini, disebabkan karena mereka berkata bahwa kami tidak akan disentuh api neraka melainkan hanya beberapa saat saja, beberapa hari saja, begitu kata mereka. Padahal dalam Quran orang yang kufur bukan hanya sebentar, beberapa hari, tapi selama-lamanya berada dalam siksaan api neraka.
Wan Nasara, orang-orang Nasrani, ankaru al-ma'ad al-jismi, mereka mengingkari al-ma'ad, hari kembali, hari kemudian yang sifatnya jasmani. Mereka mengatakan bahwa hari akhirat itu sifatnya ruhani, bukan jasmani tapi ruhani. Jadi yang disiksa apanya? Bukan jasad tapi ruh. Ini salah, bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal dalam Quran Allah sudah sebutkan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka itu hangus terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan pedihnya azab neraka jahanam. Allah sudah katakan itu, bahwa yang dirasakan oleh para penghuni neraka kulit yang terbakar. Kalau disebutkan kulit berarti yang disiksa ruhani atau jasmani? Bukan hanya jasmani saja tapi ruhani, bukan hanya ruhani saja tapi jasmani juga disiksa oleh Allah. Nah, ini diingkari oleh orang-orang Nasrani. Mereka tidak meyakini itu. Nggak ada itu namanya hari kemudian, yang ada hanya ruhani saja gitu. Surga itu rohani juga gitu, neraka juga rohani juga. Nah, itu nggak betul. Manusia akan berada pada hari akhirat dengan jasmaninya juga. Karena kalau hanya dengan ruhani itu nggak istimewa. Sebab ada beberapa orang sahabat yang mereka pernah bermimpi dibawa ke satu alam, ke satu tempat yang disifatkan itu sebagai neraka jahanam. Siapa yang bermimpi itu? Abdullah bin Umar pernah melihat mimpi itu. Artinya ruhaninya bisa sampai ke situ, ya. Nah, itu tidak istimewa. Maka yang akan dirasakan oleh manusia pada hari akhirat ruhani dan juga jasmani, ya. Wa thalithuha, yang ketiga, al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat. Fal yahudu akhallu bidzalika haitsu azharu adawata Jibril alaihi salam. Orang-orang Yahudi cacat dalam keimanan ini, keimanan kepada para malaikat, disebabkan mereka menunjukkan permusuhan kepada Jibril alaihi salam. Wa thawarabi'uha, yang keempat, al-imanu bi kutubillah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Fal yahudu wan nasara qad akhallu bidzalika haitsu lam yaqbalul Qur'an. Yahudi dan Nasrani mereka cacat dalam hal itu karena mereka tidak menerima Al-Qur'an, tidak sempurna imannya. Wa khamisuha, yang kelima, al-imanu bin nabiyyin, beriman dengan para nabi. Wal yahudu akhallu bidzalika haitsu qatalul anbiya wa ta'anu fi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yahudi cacat dalam hal beriman kepada para nabi disebabkan mereka itu membunuh para nabinya. Nabi Yahya dibunuh siapa? Yahudi. Digergaji oleh orang-orang apa itu? Yahudi. Wa ta'anu fi nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tidak menerima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasadisuha, yang keenam, badlul amwali ala wifqi amrillahi ta'ala, membelanjakan harta sesuai dengan ketentuan daripada Allah, kesesuaian daripada Allah. Wal yahudu akhallu bidzalika, para orang-orang Yahudi mereka cacat dalam hal itu, li'annahum yalqauna syubhat li talabil malil qalil, karena bahwasannya mereka itu menunjukkan perkara-perkara syubhat, ya, mentafsirkan ayat-ayat tentang zakat, tentang kewajiban mengeluarkan harta zakat, li talabil malil qalil. Kenapa mereka buat begitu? Untuk mencari harta yang sedikit. Dunia itu walaupun banyak Allah anggap sedikit, gitu ya. Ini orang-orang Yahudi mereka culas dalam hal itu. Ceritanya kan kita sudah sering dengar, ya, bagaimana culasnya orang-orang Yahudi. Disuruh ibadah hari apa? Hari Sabtu, mereka malah nyari ikan, ya kan? Culas. Maka
perbuatan itu tidak menunjukkan keimanan. Wasabi'uha, yang ketujuh, iqamatus sholawati waz zakawati, mendirikan salat dan zakat. Fal yahudu kanu yamna'una an-nasa minhuma, orang-orang Yahudi mereka mencegah manusia daripada melaksanakan kedua kewajiban itu. Wa thaminuha, yang terakhir, yang ke-8, al-wafa'u bil ahdi wal yahudu naqadul ahda, menunaikan janji, dan orang-orang Yahudi mereka membatalkan, melanggar perjanjian-perjanjian mereka itu. Ya, sudah banyak bukti-buktinya bahwa Yahudi adalah bangsa yang paling banyak melanggar perjanjian. Siapa yang kata? Yang kata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang dirahmati Allah, inilah beberapa ciri yang Allah sebutkan sebagai ciri-ciri kebajikan. Harus memenuhi semua kriteria itu. Maka ketika orang sudah memenuhi semua kriteria itu, Allah sifatkan apa? Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar dalam agamanya. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah itu orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat-sifat tadi adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Semoga Allah berikan kita taufik agar kita dapat bersifat dengan sifat-sifat ini, dan Allah jauhkan kita daripada sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk pada ayat 178 berkaitan dengan kisos, ya, berkaitan tentang kisos. Kita akan bicara tentang itu minggu hadapan. Semoga dalam keadaan sehat kita hadir lagi pada minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.